Kalau kamu pengen badan ideal, solusinya adalah mengatur yang masuk dan yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 di konten mitos fakta berikutnya. Pertanyaan pertama, telur mentah itu baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Sebenarnya semua telur sih bagus. Karena protein telur itu ada protein omega 3, kolesterolnya juga bagus. Jadi manusia juga masih butuh kolesterol. Apakah telur mentah bagus? Sebenarnya dibilang bagus tuh bagus. Cuman dia kan ada bakterinya gitu loh. Jadi bagi orang yang sensitif ya tentu akan mengalami masalah pencernaannya akan beresiko lebih banyak daripada telur yang mateng. Maka saran saya setidaknya ya telur setengah mateng lah kalau saya ya. Bukan berarti telur mentah nggak bagus, tapi lebih beresiko untuk adanya infeksi di saluran pencernaan. Kalau saya prefer telur setengah matang atau telur matang sekalian. Dan buat teman-teman semua, kuning telur itu tidak berbahaya bagi tubuh ya. Ya tetap dimakan aja karena tubuh masih butuh kolesterol. Itu kalau dari saran saya. Next, pertanyaan kedua nih. Konsumsi teh hijau itu bisa meminimalisir bau pada mulut. Sebenarnya teh hijau ini, kalau ya teh hijau yang asli ya, itu memang dari beberapa artikel medis, teman-teman bisa cari sendiri. Banyak artikel medisnya, jurnal ilmiahnya juga sudah banyak yang meneliti teh hijau. Dan satu lagi, black tea, teh hitam, itu ternyata bagus buat saluran pencernaan. Dan mulut kan salah satunya adalah saluran pencernaan bagian atas. Apa nggak membuat bagus? Dia itu salah satunya ada antioksidannya. Jadi membuat menetralisir dan meminimalisir terjadinya mikroorganisme yang ganas. Nah, bau mulut itu kan akibat sisa makanan dicampur dengan bakteri mengeluarkan gas jadinya bau. Dan akibat asam lambung yang sering naik ke dalam kerongkongan dan menyebabkan bau. Jadi memang betul teh hijau itu memang bagus. Tapi tehnya tidak minum sama nasi. Next, pertanyaan ketiga. Ini masih tentang teh nih Pak. Apa benar minum teh itu kurang bagus buat yang lagi bulking? Kalau kamu minum tehnya dicampur dengan daging merah, ya akan mengurangi kandungan nutrisi dari daging merah. Ya tumben hakim pertanyaannya berkualitas ya. Ya. Jadi teh itu sebenarnya bermanfaat bagi tubuh, tapi kamu minumnya itu jangan dicampur dengan daging merah. Gitu loh. Jadi karena akan mengurangi kandungan nutrisi dari daging merah, terutama kandungan zat besinya. Jadi alangkah lebih baik kalau kamu minum teh, ya itu ngeteh. Paham gak sih? Kalau di luar negeri minum teh itu bukan sama makanan. Yang ngeteh itu kayak ngeteh gitu loh. Woi, dengarkan. Dori. Nanti Dori ada kena somprot ya. Jadi Dori sudah tidak sering mengantuk ya. Ya, udah diet ya. Takut stroke. Jadi teh itu boleh diminum tapi jangan dicampur-campur dengan makanan tuh loh. Jadi buat teman-teman yang hobi minum es teh, ngeteh habis makan, kurang-kurangin. Ngeteh ya ngeteh, kayak pagi ngeteh, siang ngeteh tuh gak apa-apa. Teh itu paling enak sama biskuit, roti, tempe, tahu. Makan, sego padang, es teh. Manis lagi. Es teh jumbo loh ya. Gulanya banyak banget loh. Itu sugar bomb. Next. Konsumsi buah itu lebih baik hanya dipotong aja, bukan di jus. Benar apa enggak? Belum tentu sih. Di jus tuh sebenarnya nggak masalah. Karena tergantung. Ada orang contoh, di jus itu kan sebenarnya hanya pengolahan pertama kan. Kalau di jusnya sama seratnya, ya kita akan bisa mendapatkan kandungan fiber dan serat fiber tersebut dari buahnya, vitamin. Jadi yang disaring itu kan sebenarnya multivitamin. Nah ketika seratnya disaring, terus kita cuma minum airnya, ya itu jadinya serat ditambah gula dari buah. Jadi sebenarnya mau makan langsung atau di jus itu tergantung teman-teman prioritasnya gimana. Kalau sempat paling enak ya dimakan langsung, ya. Terus kedua di jus tapi ya langsung diminum, tidak ditambahkan dengan gula tambahan. Nah kalau disaring berarti teman-teman memang mau olahraga. Contoh jus semangka. Kalau teman-teman ngejus semangka, habis itu disaring karena teman-teman mau lari itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau contoh alpukat, ya kalau alpukat kan rata-rata kalau ngejusnya salah sama bajinya jadi pahit. Terus ditambahin dengan creamer, jadi kalori bro, enggak. Saya malah justru tuh jus alpukat dicampur sama whey, enak. Karena whey-nya itu kan rasanya benek, dicampur aqua jadi enak, dicampur alpukat jadi enak. Tuh, kurang BE apalagi saya, secara naluri bilang aqua loh. Next.
Apa? Rutin mengkonsumsi kopi americano itu membantu proses diet agak lebih kurus. Sebenarnya ada penelitiannya tapi tidak terlalu signifikan. Jadi memang americano itu bagus buat tubuh kalau dikonsumsinya di beberapa orang yang tidak memiliki gejala penyakit jantung, gejala penyakit darah tinggi, dan adanya penyakit terkait asam lambung. Kalau teman-teman terbebas hari ini, teman-teman mau minum es americano kapanpun itu bagus. Dan catatan tanpa gula. Americano atau kopi ini kan mengandung zat bukan hanya kafein. Dia bagus buat antioksidan, dia bagus buat pencernaan, dia juga stimulan. Otomatis karena stimulan, ya dia akan memacu mikrometabolisme di dalam tubuh, walaupun tidak secara masif. Cuman kalau dia digunakan untuk olahraga atau pre-workout, bagus. Gitu. Jadi memang es americano itu enak dan bagus. Gitu. Asalkan teman-teman tidak memiliki 3 penyakit ini ya. Jantung, darah tinggi, dan penyakit-penyakit terkait asam lambung. Soalnya kalau 3 terkait ini, yang asam lambung diakalinya pakai decaffeinated, tapi kalau yang 2 penyakit ini udah nggak bisa. Karena salah satu side effect dari kafein adalah dia stimulan. Yang terutama akan mempengaruhi tekanan darah tinggi dan mempengaruhi jantung. Next, sayuran mentah itu lebih sehat daripada sayuran yang sudah dimasak. Ya, maksudnya gimana? Jadi sayur mentah nih, langsung petik, langsung dimakan. Oh, enggak dicuci. Wah, Kim. Jadi kamu ngambil tuh sayur. Nggak, dicuci dulu. Ah, ya gitu dong. Dicuci Kamu dulu. kan tadi tuh bilangnya sayuran mentah dipetik dimakan. Apa bedanya sama kambing? Enggak dong. Enggak dong. Ya kan? Enggak dong. Jangan Jangan dong. ngetes saya Anda ya. Saya pukul loh Anda. Kan udah waktu itu. Oh ya, dari pukul ya. Jadi ya, jadi sayuran itu memang bagus buat tubuh. Ya, bagus banget buat tubuh, buat fiber, buat serat, terutama untuk pencernaan, dan terdapat multivitamin dan mineral di sana juga. Nah, sayuran itu kalau dimasak terlalu lama akan mengurangi kandungan dari sayuran dan serat tersebut, jadi rusak. Jadi betul, sayurannya dimasak terlalu lama itu jadi layu. Memang betul, sayurannya itu yang mentah tapi dibilas. Jadi kalau di Indonesia namanya apa? Terancam sama urap. Urap tuh yang matang, terancam yang mentah. Ya. Kalau salad itu kan juga sama, tapi dibilas dicuci. Kenapa? Dibilas dan dicuci itu untuk membersihkan sayur dari mikroorganisme, virus atau zat-zat yang berbahaya. Terutama kan apalagi kalau sayur tersebut pakai pestisida. Nah, untuk ngecek sayur tersebut sehat apa enggak adalah terlihat dari ulat. Kalau misal di brokoli ada ulatnya, berarti ulat aja seneng, berarti kandungan pestisidanya minimal. Dibilas aja nggak apa-apa, nggak usah panik. Gitu. Saya pernah soalnya makan di sebuah restoran ada ulatnya, terus saya ketawa aja, wah protein. Udah itu aja, terus ya gantilah. Tapi intinya kalau masak sayur terlalu lama, misalkan kamu lagi di apa tuh, bol-bol apa tuh, sabu-sabu kalau you can eat, terus sayurnya kamu masak terlalu lama jadi layu kan, itu udah ada manfaatnya udah. Makanya sayur tuh dimasak terakhir, daging yang pertama. Next. Mengunyah bawang putih bisa meredakan sakit gigi. Iya, tapi pedes. Sebenarnya tidak meredakan sakit gigi, karena sakit giginya digantikan dengan rasa pedas dan pedes dalam gitu loh. Bawang putih itu ada antioksidan dan memperlancar pencernaan, itu bagus. Jadi contoh, kamu pernah sakit terus minum sup bawang. Sup bawang ya, sup ayam bawang, bukan micin ya. Jadi sup ayam bawang. Kenapa coba? Kamu akan mengalami lega di bagian tenggorokan. Kenapa? Karena salah satu efek baiknya bawang putih itu adalah anti peradangan atau mengurangi efek peradangan. Jadi kalau kamu radang kerongkongan di bagian paring ini, terus kamu minum sup ayam bawang, itu memang bagus. Dok, kalau Indomie ayam bawang gimana? Bukan, itu micin. Saya bilang sup ayam bawang. Anda jangan ngetes saya tahu Anda mau tanya apa gitu. Royko Masako bawang gimana? Saya bilang sup ayam bawang yang ori, ya kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman sakit di rumah sakit pasti disediain apa? Sup ayam bawang. Karena memang salah satu efek positif dari bawang putih itu bagus buat sistem saluran pencernaan dan mengurangi efek peradangan. Gitu. Cuman kalau dibuat mengurangi sakit gigi, itu sebenarnya tidak. Lebih efektif cengkeh. Tapi cengkehnya itu bukan menyembuhkan, tapi apa? Mengalihkan rasa sakitnya. Karena cengkeh kan rasanya aneh banget, bro. Gitu. Jadi lebih ke mengalihkan rasa penyakitnya. Next. Minum air hangat lebih efektif untuk detoksifikasi tubuh. Detoksifikasi. Enggak, ini harus diluruskan ya. Air hangat itu, hangatnya itu cuma sampai cangkem, bro. Begitu kamu masuk lambung, suhu itu normal. Ya.
Kamu minum air terlalu panas itu merusak mukosa mulut, kamu minum air terlalu dingin merusak mukosa mulut. Jadi air hangatnya itu kerasa sampai cangkem bro. Begitu masuk esofagus, masuk lambung, suhunya normal. Detoksifikasi tubuh itu, kalau kamu puasa, Google aja namanya autofagi, gitu. Detoksifikasi tubuh itu terjadi kalau Anda berpuasa. Bukan minum apapun, tapi berpuasa. Jadi memberikan tubuh untuk kayak meriset tubuhnya, melakukan autofagi ketika nggak ada intake makanan atau cairan dalam tubuh. Makanya di dalam umat muslim kan ada puasa. Kalau Katolik kan pas mau Paskah ada puasa. Memang puasa itu memang bagus untuk meriset atau kayak detox di tubuh. Atau enggak ya minum minuman jus atau buah yang mengandung antioksidan banyak. Brokoli contohnya. Tomat contohnya. Next. Makan terlalu banyak makanan asin bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Jauh hubungannya. Terlalu jauh hubungannya. Terlalu banyak makanan asin itu kalau dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi dengan air minum yang cukup, itu akan meningkatkan potensinya peningkatan tekanan darah. Tapi bukan berarti kamu makan gorengan yang asin sekali terus besok tensi naik, enggak. Kamu makan makanan yang terlalu asin, lebih dari 2 gram per hari, selama berturut-turut 10 tahun atau 15 tahun, baru nanti akan kelihatan impact-nya di tekanan darah dan jantung. Karena salah satu efeknya natrium itu adalah penyaring air, jadi dia akan menstimulasi tekanan darah. Tapi kalau minumnya secukupnya ya, atau makan asin secukupnya ya nggak masalah. Next, pertanyaan ke-10. Ngomongin tentang tensi nih Pak. Duren itu berbahaya bagi orang dengan gejala tensi tinggi. Duren itu kandungan gulanya tinggi bos. Jadi sebenarnya yang perlu dikritisi dari duren itu adalah buat orang-orang yang memiliki diabetes mellitus, memang sebaiknya mengurangi buah-buahan duren dan semangka karena memang kandungan gula di duren itu tinggi. Tapi kalau disebut dia tensi tinggi, enggak. Duren itu aman-aman aja buat orang-orang yang memiliki penyakit kardiovaskular. Cuman kalau untuk orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus itu harus dikurangi karena gula pada duren itu cukup tinggi. Tapi untuk orang yang suka-suka aja menurutku bagus karena bisa menjadi sumber energi. Misal kamu makan duren sejam sebelum lari, wow jos tuh, beng. Tapi ya ababmu mambu. Bukan abab tuh bau mulutnya tuh bau duren. Next. Mengkonsumsi air lemon di pagi hari dapat mempercepat metabolisme. Ngomong apa lagi? Konsumsi apa? Ayo apa? Mengkonsumsi air lemon di pagi hari dapat mempercepat metabolisme. Enggak juga sih. Enggak itu. Gini teman-teman, metabolisme tubuh itu terkait dengan satu hal namanya genetik. Ya itu dulu dipahami. Dan kedua, terkait dengan kebiasaan kalian dalam waktu bertahun-tahun. Contoh kalian aktivitasnya sehari apa, makanannya masuk apa, itu namanya periodisasi ya. Jadi aktivitas masuk dan aktivitas keluar yang dilakukan selama bertahun-tahun itu namanya periodisasi homeostasis dan akan mempengaruhi metabolisme kalian. Nah, dengan minum air lemon apakah akan meningkatkan metabolisme tubuh? Ini bukan sabun cuci makan. Yang kalau kalian kasih air lemon, minyaknya hilang. Tidak seperti itu sistemnya, coy. Minum air lemon di pagi hari, malah asam lambungmu munggah, naik. Apa yang dilakuin ketika bangun tidur? Berkumur, minum air putih. Biar mikroorganisme hilang, sikat gigi, mandi, sarapan. Kalau ada tim sarapan. Kalau enggak, minum es americano, berangkat kerja. Itu saja. Wudhu. Minum air lemon. Sekalian aja sabun cuci mama lemon, kau kasih cangkem, ide macam apa itu Hakim? Ada yang nanya Pak. Nih, pertanyaan ke-12. Sering makanan-makanan manis bisa merusak pankreas. Nah itu kan udah pernah diterangin, Anda nggak pernah dengerin. Nih. Pankreas itu yang menghasilkan apa? Nah, itu udah tahu. Pankreas menghasilkan apa? Nah, kalau kamu makan makanan manis melebihi 50 gram per hari terus-terusan sepanjang 10 tahun, pankreasmu bermasalah nggak? Ya, kalau nggak radang, cancer kan? Terus kenapa ditanyain lagi? Hah? Terus, next. Terakhir. Roti gandum itu lebih sehat daripada roti putih. Apa roti putih? Oh, ya. Roti tawar maksudnya Iya, Pak. Jadi gini. Gandum dan kawan-kawannya intinya itu kan starch. Dan yang membedakan mereka adalah kalori yang dihasilkan. Misal,
100 gram nasi dibandingkan dengan 100 gram gandum dibandingkan dengan 100 gram jagung. Itu kalorinya berbeda walaupun sama-sama 100 gram. Jadi artinya kalau teman-teman mau diet atau mau diet untuk mengurangi mengurangi berat badan, misal Anda makan 200 gram nasi. Kalorinya itu lebih besar daripada 200 gram gandum. Dan kalorinya kentang itu sama jagung juga lebih kecil daripada gandum. Jadi kalau sama-sama pengen 200 gram yang mengenyangkan dengan kalori dikit, maka teman-teman harus lebih sering mengganti nasi dengan kentang dan gandum. Paham? Nah, that's it. Maksudnya kayak gitu. Jadi bukan lebih sehat, tapi dengan jumlah berat yang sama, kalori yang dihasilkan dari gandum itu lebih kecil daripada yang lain. Begitu yang betul. Gitu. Tapi jangan digoreng bahwa gandum lebih sehat. Oh enggak. Sama-sama 200 gram, tapi kalorinya lebih dikit. Jadi cocok buat kalian yang cutting atau melakukan diet rendah kalori. Contoh, orang zaman dulu di Jogja makannya apa? Sego, tiwul, jagung, kentang, ubi. Itu kalori dari 200 gram ubi itu lebih rendah daripada 200 gram nasi. Yang membudidayakan menanam nasi di Indonesia adalah nggak tahu. Cari sejarah Cina, Jepang. Cina sebenarnya yang menanam padi, beras. Maka kita tuh yang ada intake sama Jepang dan Cina yang ikut perdagangannya, makanya nasi semua. Kalau yang nggak ada urusan sama mereka, makanya gandum sama kentang semua. Paham? Nggak ada roti goreng, adanya nasi goreng. Nasi goreng yang ngajarin siapa? Cino. Iya lagi. Iya, betul. Memang betul, makanya kan ku bilang, yang serumpunnya dulu kaitannya sama Cina sama Jepang, itu pasti makanya nasi semua. Kalau yang kaitannya sama Western, makanya gandum sama kentang semua. Nah terus pertanyaannya, kenapa kok orang di Amerika lebih sering obes, orang dia makannya kentang sama nasi? Kenapa? Kenapa? Saya tanya. Gula. Bukan, kenapa? Oh, junk food. Betul sekali, tepat. Jadi yang membuat orang Amerika sering obes, karena apa? Kesibukan, sehingga mereka tuh malas masak, dan mereka makan apa? Junk food. Mereka tuh sering makan makanan dalam kemasan, siap saji, sosis, kornet, tawar, junk food, burger, cola, gitu terus tiap hari. Terus kenapa ke orang Jepang obesitasnya cuma 4%? Kenapa? Bukan. Makan tidak sampai kenyang. Bukan. Oh, jalan kaki. Tepat, itu pinter. Daniel udah mengalami peningkatan IQ ya. Jadi, kenapa orang Jepang makan nasi? Padahal kita tahu bahwa kalori di nasi lebih besar daripada kalori di kentang dan gandum. Tapi kenapa orang Jepang obesitasnya cuma 4%? Kenapa? Karena mereka aktivitasnya jalan kaki. Lebih dari 5.000 sampai 10.000 step per hari. Budidaya jalan kaki. Nah, kalau di Amerika, budidaya itu mobil. Jalan tol gede-gede, karena jaraknya jauh-jauh. Di Jepang kebalikan. Mereka tuh MRT semua, subway semua, bus semua. Nah, akhirnya apa? Obesitasnya jadi kecil, that's it. Nah, intinya adalah kalau Anda sudah tetap makan gandum yang beratnya sama pun dengan kalori dikit, kalau Anda mager, sama aja tetap akan. Oh iya, makanya kalau kamu pengen badan ideal, solusinya adalah mengatur yang masuk dan yang keluar. Itu aja kalau dari saya. Lebih kurang saya minta maaf, kembali di Mitos Fakta berikutnya. Daging.